Pemirsa, kabar duka datang dari artis senior sekaligus politisi Nurul Arifin. Melalui akun Instagram pribadinya, Nurul menyampaikan kabar duka. Maura Magnalia Madya Ratri, putri sulung Nurul dan Mayong Suryo Laksono, meninggal dunia. Maura menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa 25 Januari 2022 sekitar pukul 5.37 waktu Indonesia Barat. Kabar kepergian Maura disampaikan Nurul di akun Instagram pribadinya. Dalam captionnya, Nurul menuliskan, "Gone too soon, my angel Maura. Finally, you find your peace. Ibu, Bapak, dan Dimel will always miss you." Tak hanya itu, Nurul juga mengunggah beberapa foto kenangan putri sulung cantiknya itu. Dalam salah satu foto, Nurul menyertai tulisan, "Dear my princess Maura, just can't understand why you gone so soon. I'll miss you in every second. You are light of my life." Di postingan Nurul tersebut, sederet rekan selebriti ikut menyampaikan bela sungkawa. Jenazah Maura disemayamkan di rumah duka di Pangkalan Jati, Depok. Saat ditemui, Nurul dan Mayong mengungkap kronologi meninggalnya putri tercinta. Nurul menjelaskan jika Maura under pressure sehingga mengakibatkan gagal jantung. Rekan-rekan media semua, kami mengucapkan terima kasih buat kehadirannya, memberikan ucapan bela sungkawa kepada Maura, anak kami tercinta. Kami jelas merasa betul-betul kehilangan, karena kami punya anak dua ya, Maura dan Dimel. Jadi sekarang anak kami tinggal satu. Namun demikian, saya yakin apa yang Maura hadapi sekarang adalah yang terbaik dari Tuhan. Mungkin hilang semua sakitnya gitu. Ya, cuman ya memang Maura kan memang biasalah remaja kan antidepresan, agak depresi, stres gitu-gitu kan. Jadi ya konsultasi ke psikolog, ke psikiater gitu juga anak muda. Mungkin apalagi dilakukan. Ya mungkin anak saya salah satu korban dari ini semua ya. Jadi rasa frustrasi, kemudian menjadi asosial, yang biasanya berkumpul dengan teman-temannya jadi sulit gitu. Jadi mungkin hal-hal gini membebani dia gitu. Ya nggak semua orang bisa kuat ya, bisa kuat. Nah, Maura menemukan kelemahannya itu di sini. Gitu. Firasatnya sih, saya ya dalam beberapa hari ada ketakutan nih gitu. Gimana Maura gitu ya, karena harus didampingi terus gitu dalam masa rentan seperti itu, labil. Saya merasa harus mendampingi terus padahal kerjaan juga jalan. Apa yang saya lihat sekarang memang ini bentuk frustrasi ya, kelihatannya frustrasinya agak dalam gitu aja. Namun apa yang tadi malam terjadi, rasa-rasanya sekarang ini sudah yang terbaik mungkin yang Maura dapatkan. Ya, saya berharap dia sudah menemukan surganya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, diketahui Maura juga masih bercengkrama bersama ayahnya hingga pukul 01.00 waktu Indonesia Barat di meja makan. Hingga tanpa diketahui penyebabnya, Maura ditemukan seperti orang tertidur di meja makan oleh asisten rumah tangga sekitar pukul 04.30. Dengan sigap, Nurul dan Mayong langsung membawa putrinya ke rumah sakit terdekat. Saat dibawa ke rumah sakit, Nurul juga mengungkap putrinya sudah dalam keadaan sangat lemas dan badannya sudah dingin. Tadi malam jam 1 itu masih ngobrol sama Mas Mayong. Terus dia masih chatting-chattingan sama teman-temannya. Terus udah gitu, 4:30 pembantu kami bangun, dia udah ngedelaprok di meja makan gitu. Jadi itu sih yang terjadi ya. Iya, diangkat udah dingin. Ke saya dia dekat sekali, kemudian cerita banyak hal tentang kekhawatiran dia, kemudian tapi juga tidak terlalu mendalam. Dengan adiknya sangat dekat karena emang mereka hanya berdua kan, jadi mungkin adiknya yang dianggap yang lebih memahami kakaknya. Kalau kakaknya melakukan sesuatu kesalahan, yang paling bisa mengingatkan itu hanya adiknya, orang tuanya justru enggak. Itu under pressure lah, dia itu under pressure. Nurul dan Mayong saat itu berharap kondisi putri mereka tidak terlalu buruk. Namun kehendak Tuhan berkata lain, Maura dinyatakan meninggal dunia
pada pukul 5.37 waktu Indonesia Barat akibat henti jantung. Bapak. Dia kalau sebab penyakitnya kan adalah henti jantung kan. Terus tadi kami bawa ke rumah sakit jam 5 pagi, dinyatakan meninggal 5.37, jadi sempat ada waktu 37 menit dan tidak tertolong. Jadi sudah lemas dan sudah dingin. Waktu dari rumah sudah lemas juga. Karena memang nggak tahu, mungkin karena kondisinya lagi drop, dia tidak tidur, dia lagi ngurusi wisudanya. Bulan depan dia akan wisuda dari Sydney University, dia baru selesai S2. Wisudanya masih belum tahu boleh atau tidak pergi ke Australia karena masih lockdown kan. Kemudian dia juga melamar kerja, mungkin karena stres beberapa hari ya, tidak tidur, dan ya begitulah. Ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dideteksi oleh kita semua. Mungkin juga Maura sendiri juga tidak menduga bahwa akan secepat itu. Akibat fatal. Ya kalian pasti tahu semua, Maura pertama anak yang sangat cantik ya, sangat pintar. Maura itu orang yang sangat cerdas. Mungkin karena cerdasnya menjadi eksentrik. Nah itu tatonya ada di seluruh badan ya, jadi tidak mau dibatasi begitu. Ada piercing juga. Ketika saya melarang, jangan melarang saya, itu bagian dari kepuasan saya gitu. Karena menjadi anak seorang politisi itu nggak gampang gitu kan. Jadi dia harus banyak membatasi, berpikir dan sebagainya. Akhirnya dia larinya ke tubuhnya sendiri. Sejumlah sahabat artis Nurul juga terlihat datang ke rumah duka. Misa Requiem diselenggarakan di kediaman Nurul dan Mayong. Dan rencananya, jenazah Maura akan dimakamkan hari ini, 26 Januari 2022 di San Diego Hills Memorial Park. Besok dimakamkannya jam 10, berangkat dari rumah ini ke San Diego Hills. Kalau ada yang mau ikutan silahkan. Besok kami menyediakan bis juga ya. Misanya nanti jam 9, misa keluarga. Kita keluarga besar. Kita ini ada perkumpulan komunitas senior, artis senior. Kita berduka dengan kehilangan sang putri ini. Pagi-pagi kita baca berita kaget, ya. Kemudian kita coba cari tahu apa sih ceritanya seperti apa. Tapi singkat kata, di saat memang kita mendapat kabar yang pasti bahwa sang putri meninggal dunia, ya kita mengucapkan berduka cita kepada Nurul dan kepada Mas Mayong segala macam. Alhamdulillah saya lihat Mbak Nurul sama Mayong abah dia. Jujur saya memang tidak pernah ketemu dengan Maura, kaget banget gitu loh. Buat saya ya anak umur masih 27 gitu ya, tiba-tiba mendengar berita, ya saya bisa ngebayangin, tapi luar biasa. Nurul dan Mayong luar biasa, kuat sekali mereka. Dan ya kita hanya bisa mendoakan ya, insya Allah perjalanannya dimudahkan gitu ya. Dan saya harapkan juga Mayong dan Nurul juga tetap diberi kekuatan. Di tempat terpisah, kasus hukum yang menjerat Gaga Muhammad, terdakwa kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kecelakaan mendiang Laura Anna, masih terus bergulir. Pasca majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah kepada Gaga, kuasa hukum Gaga, Fahmi Bahmid, mengungkap kliennya akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Kita udah ngajukan banding, saya ajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menghukum Gaga Muhammad 4 tahun 6 bulan. Jadi ada beberapa hal yang sangat prinsip sehingga kami mengajukan banding atas putusan tersebut. Di dalam memutus itu harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jadi ada beberapa fakta yang begitu saja dikesampingkan atau tidak dijadikan dasar pertimbangan dan mengambil beberapa fakta yang sebetulnya fakta-fakta itu saling bertentangan. Maka kami mengambil sikap kita harus ajukan banding. Ya,
Menurut Fahmi, ada dua hal yang membuat kliennya keberatan atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Fahmi juga mengungkap keinginan banding ini juga bukan hanya keinginan Gaga, melainkan juga berdasar pada keputusan keluarga. Fakta-fakta yang dikesampingkan itu adalah pengakuan dokter, di mana dokter mengakui rumah sakit tidak punya MRI. Tapi itu dikesampingkan begitu saja. Kedua, ada beberapa bukti-bukti yang dari awal kami sampaikan bahwa itu bukti tidak sah, tapi tetap dijadikan dasar untuk dijadikan dasar untuk menghukum. Kami akan persoalkan kembali seperti itu. Tak hanya itu, berdasarkan komunikasi Fahmi dengan Ibunda Gaga, Jana Ria menegaskan perihal putranya yang sudah mengupayakan untuk memberikan bantuan uang dari donasi bersama teman-temannya yang terkumpul sebesar 180 juta lebih. Kabarnya, saat itu uang tersebut juga sudah diberikan pihak mendiang Laura. Melalui kuasa hukum, Ibunda Gaga sempat utarakan kebingungannya mengapa fakta tersebut tidak diutarakan ke publik oleh pihak Laura. Kalau masalah uangnya, Ya, katanya uangnya tidak pernah diterima oleh keluarga daripada almarhum Laura. Seperti itu beritanya. Yang sebenarnya seperti apa? kalau masalah uang itu, jadi waktu Laura di rumah sakit Mayapada, Gaga bersama dengan teman-temannya itu sempat mengumpulkan donasi. Terkumpul 180 sekian kalau nggak salah. Nah, uang itu bukan dikumpulkan di rekening Gaga, tetapi yang mengumpul itu lewat rekeningnya temannya namanya Aan yang bagian pengumpul. 41 itu dibayarkan langsung ke Mayapada, 100 lebih itu langsung ke rekening mamanya Laura, gitu. Jadi kalau memang langsung ke rekening mamanya Laura, jadi yang selama ini kan Iren bilang Gaga ngumpulin donasi tapi tidak pernah ke dia. Gaga tidak pernah mengumpulkan donasi yang langsung masuk di rekeningnya. Itu dia ngumpul itu lewat rekeningnya Aan, dan itu sudah diserahkan ke rumah sakit yang 40 sekian di Mayapada, 140 lebih itu masuk ke rekening ibunya Laura, almarhum. Sementara itu, terkait pengajuan banding Gaga atas vonis yang diterimanya, kakak dari mendiang Laura Anna, Greta Iren, membagikan unggahan terkait pengajuan banding Gaga. Wanita yang karib disapa Iren tersebut meminta warganet untuk kembali mengawal kasus Gaga. Memang semasa hidup Laura, Iren selalu mendampingi Laura, menemani dan merawat Laura saat sakit, termasuk saat Laura mencari keadilan. Hingga adik tercintanya meninggal dunia, Iren juga masih semangat mencari keadilan untuk adiknya, mendiang Laura Anna. Lebih lega kali ya, dari kemarin aku selalu kayak yang deg-degan, ntar gimana ya. Dulu mungkin aku deg-degannya takut ngecewain Laura lah gitu. Tapi kan karena sekarang hasilnya oke, aku langsung yang oke lah, lega ya. Ini pasti Laura juga, meskipun Laura aku yakin dengan keputusan hakim bagaimanapun juga Laura pasti akan senang. Karena kan yang Laura cari memang keadilannya itu. Dan kita sekeluarga juga yang ya bersyukur banget hakimnya bisa ngelihat, bisa ngedengar gitu loh, kayak yang bukti-bukti yang dari kemarin aku tunjukkan juga itu memang seperti itu gitu. Jadi yang kita sekeluarga udah lega, udah yang menerima. Aku yakin Laura udah tenang, Laura juga pasti udah memaafkan dari dulu. Cuma kan memang yang Laura kejar keadilan itu.